Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Maka pastikan Anda subscribe channel ini, Anda ikuti terus channel ini. Ya, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman sekalian ya, baik teman-teman member kami maupun teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan di dalam kolom komentar ya. Kita akan jawab beberapa dan pastikan teman-teman yang ingin bertanya ya mengenai filosofi maupun strategi investasi, teman-teman bisa tulis di dalam kolom komentar di video ini. Ya, sekali lagi pertanyaan mengenai filosofi maupun strategi ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai Q&A-nya, saya sampaikan lagi ya, tanggal 17 dan 18 Juni besok, tepatnya hari Jumat dan hari Sabtu, kami akan mengadakan webinar dengan tema mencari multi-bagger di saham turnaround. Maka jangan sampai kelewatan di tanggal 17 besok. Cari informasi lebih lanjut dengan klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Pertanyaan pertama dari Pak XHOU ya. Pak Eros, jika era chip money telah berakhir, ditandai bubble saham teknologi sama kripto, kira-kira sektor apa yang akan diuntungkan ketika era chip money berakhir? Ya, jadi chip money ini maksudnya adalah suku bunga rendah ya, atau suku bunga murah ya, dimana Amerika kemarin waktu pandemi suku bunganya 0%, ya 0 sampai 0,25%. Ya, Indonesia sampai saat ini masih 3,5% ya, walaupun Amerika kemarin sudah menaikkan suku bunga duluan, Indonesia kayaknya belum ya, sampai video ini diambil belum, cuman kita nggak tahu bulan-bulan berikutnya. Tapi intinya ketika suku bunga naik ya, biasanya saham-saham yang dia tidak memiliki keuntungan alias masih rugi yang kemarin kita sebut sebagai growth stock ini akan turun. Kenapa? Ya penyebabnya mereka mencari alternatif investasi lain ya. Jadi ceritanya seperti ini ya. Kenapa Amerika di tahun kemarin harga sahamnya naik semua ya, indeksnya naik semua, termasuk termasuk cryptocurrency, termasuk Bitcoin. Ya ini juga naik semua. Karena waktu itu ya orang-orang nggak tahu duitnya mau ditaruh di mana ya. Era suku bunga rendah, bunga 0%. Jadi kalau kita nempatin duit ke bank nggak dapat apa-apa. Sedangkan Amerika waktu itu selalu ngucurin dana ke market. Akhirnya duitnya berlimpah, tapi nggak bisa masuk ke bank maupun obligasi. Kenapa? Ya yieldnya rendah gitu. Maka mereka lari ke saham dan kripto. Ya, dimana membuat harga-harga saham pada naik semua menjadi bubble, termasuk juga kripto. Ketika Amerika menaikkan suku bunga, otomatis orang-orang yang sudah menempatkan dana di saham dan kripto sejak tahun kemarin, mereka cabut dari instrumen tersebut karena menganggap ya saham dan kripto ini masih memiliki resiko yang tinggi. Ya, mereka akan baru masukin ke bank dan juga ke obligasi karena yieldnya itu sudah bagus. Ya, itulah membuat kenapa saham-saham di Amerika pada drop semua, termasuk kripto ya, ini juga drop semua. Nah, terus sekarang eranya suku bunga naik. Apa yang diuntungkan? Yang jelas adalah komoditas. Ini masih diuntungkan ya. Kenapa? Karena suku bunga naik ini kan ditandai dengan inflasi duluan. Ya. Nah, inflasi ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh harga-harga komoditas yang naik. Ya, jadi bisa dikatakan super cycle commodity ini masih berlangsung ya. Tahun ini booming dari sektor energi itu juga masih terjadi. Bagi mereka yang sudah membeli saham-saham komoditas sejak tahun kemarin atau sejak tahun 2020, sekarang pesta pora. Nah, sekarang sektor-sektor yang tertekan ya di luar komoditas ya, properti masih tertekan, consumer good masih tertekan, kemudian otomotif juga masih tertekan. Ya, kita bisa pilih juga dari saham-saham ini, sektor-sektor yang belum manggung. Ya, karena mereka yang berpesta pora di tahun ini dari saham-saham batubara, mereka yang sudah memiliki sejak tahun kemarin. Dan otomatis saya pun juga menyimpulkan hal yang sama. Mereka yang nanti akan berpesta pora di tahun-tahun berikutnya adalah mereka yang masuk di saham yang sedang tertekan di tahun ini. Oke, itu tadi yang diuntungkan ya. Diuntungkan adalah sektor komoditas. Kemudian yang kedua ya dari Pak Andrenat.
Pak Eros dan teman-teman senior yang tahu mohon jawabnya, kenapa emiten sektor kertas seperti SPMA sudah manggung tapi INKP harganya cuma di situ-situ saja? Apa karena market maker belum ingin gerakin harga seperti itu? Ya, nah mengenai saham yang satu manggung, saham yang satunya belum manggung, ya menurut saya nggak masalah ya, nanti juga akan gantian manggung seperti itu ya. Apakah karena market maker belum ingin gerakin harga? Ya bisa jadi belum ingin menggerakkan harga ya. Cuman ya kita nunggu digerakin harga atau masuk duluan sebelum digerakin, kan seperti itu. Saya sendiri saya tidak dalam berinvestasi ya, dalam saya mencetak bagger-bagger dalam sejarah saya di saham, saya nggak pernah ngelihat market maker, saya nggak pernah ngelihat bandar ya, saya nggak pernah ngelihat chart. Saya hanya fokus di kinerja perusahaannya saja ya, karena memang metodenya berbeda ya, time horizonnya berbeda. Maka saya hanya fokus di kinerja perusahaan. Pada akhirnya nanti juga dia akan manggung sendiri ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Afat Sinfat ya. Siang Pak Eros, mau tanya prospek saham Harum gimana? Rencana stock split 1/5, apakah saat ini masih boleh entry? Mau dibantu masukannya, terima kasih. Nah, Harum kayaknya sudah stock split ya per hari ini. Saya nggak mengikutin mengenai Harum. Kayaknya sih sudah stock split. Cuman maksud saya seperti ini. Ketika kita akan membeli saham, maka jangan fokus di sentimen ya, di sentimen. Apakah itu sentimen makro, apakah itu stock split dan sebagainya ya. Dengan catatan ya, kalau memang niat kita untuk investasi jangka panjang alias time horizon kita panjang. Kalau time horizon kita panjang, kita nggak perlu fokus di hal-hal seperti itu ya, di makro, di aksi korporasi, right issue ataupun apa namanya stock split dan sebagainya. Kita tetap fokus di kinerja perusahaan. Ya, dan stock split itu tidak mengubah fundamental perusahaan. Memang isu stock split itu biasanya membuat harga saham menjadi sedikit volatile ya menjelang stock split. Tapi dalam jangka panjang nanti tetap kembali ke kinerja perusahaan. Ya, maka pastikan kita memilih saham itu benar-benar dari kinerjanya. Dengan catatan kalau kita pengen mencari bagger di jangka panjang. Ya, berbeda kalau kita bicaranya mengenai pengen cari cuan bagger dalam 1 minggu, yaitu beda cerita. Oke. Dari Pak Etoh ya, Mas Eros, ada satu emiten batu bara saya naik banyak dan bobotnya menjadi 50% dari total porto. Apakah bagusnya take profit dulu atau hold? Perlu rebalancing porto enggak ya? Nah, kalau saya sendiri, saya membatasi satu saham ini memiliki bobot atau porsi maksimal 25% dari total porto saya. Kenapa? Karena supaya kinerja porto saya tidak tergantung di satu saham tersebut. Ya, kalau misalkan porsinya 50%, otomatis kinerja portofolio kita tergantung di satu saham tersebut. Kalau satu saham tersebut naik, ya portonya naik. Tapi kalau turun, ya nanti turun. Nah, apakah perlu rebalancing atau tidak? Ya tergantung dengan kenyamanan masing-masing. Karena yang namanya investasi yang sehat adalah investasi yang nyaman. Nah, kalau saya punya porsi satu saham sampai 50%, saya tidak nyaman. Maka saya akan kurangi porsinya. Nah, cara menguranginya ada 2 cara. Yang pertama, kita membeli saham lain ya. Jadi kita setiap bulan masukin dana terus ke RDN, kemudian belikan saham yang lain. Dan yang kedua, kita bisa jual sebagian. Ya, hasil penjualan sebagiannya dibelikan saham yang lain. Nah, itu kembali ke keputusan masing-masing. Kemudian Pak Arif Bahtiar, Pak Eros, INDR volumenya kecil sekali. Apa nggak bikin susah jual kalau sudah koleksi banyak ya? Nah, ini mengenai likuiditas ya, ketika kita beli saham yang liquid atau nggak liquid, gampangnya seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, sepanjang tujuan kita untuk investasi jangka panjang, maka nggak liquid pun nggak masalah. Kecuali kalau kita memang pengen trading, apalagi scalping. Ya, liquid itu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena kalau kita trading di saham-saham yang nggak liquid, ya ketika momentumnya sudah mulai hilang, kita susah jualan. Ya. Tapi kalau tujuan kita investasi jangka panjang, nggak liquid, nggak masalah. Memang cara belinya kita nggak bisa langsung banyak. Kalau misalkan kita mau beli banyak ya, harus bertahap. Bahkan mungkin bisa sampai berhari-hari, beberapa hari kita belinya. Dan menurut saya itu nggak masalah. Ya, nggak masalah sepanjang tujuan kita untuk jangka panjang.
nanti juga akan jadi liquid sendiri ya. Nanti kalau sahamnya rame ya, nah market cap-nya makin gede, orang-orang mulai membicarakan saham tersebut, nanti jadi liquid sendiri gitu. Jangan khawatir. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak John My Five ya, Mas Eros, apakah GCG perusahaan tidak menjadi pertimbangan untuk membeli saham tersebut? Ada juga pemiliknya kaya raya tapi perusahaannya selalu merugi. Ya, bagaimana cara mengecek GCG perusahaan? Ya, nah ini pertanyaannya sebenarnya menindaklanjuti seperti ini. Jadi ada kan investor yang dia ketika ingin membeli saham, dia harus ketemu dulu sama manajemennya gitu ya. Dia istilahnya semacam wawancara atau mencari tahu tentang manajemennya dan sebagainya gitu, supaya mendapatkan keyakinan yang tinggi gitu ya untuk menghold saham tersebut. Itu bisa dilakukan kalau memang dia sudah kelolaannya sudah bukan kelas retail lagi ya. Misalkan seperti Pak Loh Keng Hong, walaupun beliau investor retail tapi secara kelolaan ini sudah seperti perusahaan nasional gitu ya. Asetnya triliunan, maka beliau perlu ketemu dengan manajemen dan biasanya manajemen dengan senang hati akan menemui gitu. Ya, akan menemui sambil ngobrol-ngobrol sambil tanya kira-kira perusahaannya ke depan akan seperti apa. Nah, berbeda kalau kita ini investor retail recehan seperti saya yang beli saham paling cuman 10 lot seperti itu ya. Ya, kalau beli cuman 10 lot, ya jangankan ketemu sama manajemennya, kita mau masuk ke di depan sudah ada satpam aja udah ditolak kita seperti itu ya, udah diusir kita. Kamu siapa? Sana-sana gitu ya. Nah, hal seperti itu menurut saya nggak masalah. Nah, cuman GCG ini sebenarnya adalah tetap nanti berujung ke kinerja perusahaan. Ya, GCG yang baik dia nanti akan tercermin juga dalam kinerja perusahaan. Jadi ketika kinerjanya bagus dan track record-nya bagus, biasanya GCG-nya bagus. Ya, kita coba cek nih saham-saham yang istilahnya GCG-nya tidak bagus, pasti track record-nya juga tidak bagus ya. Tapi kalau GCG-nya bagus, biasanya track record kinerja perusahaan itu juga bagus ya. Jadi tetap kita bisa melihat dari kinerja perusahaan. Oke, itu beberapa Q&A yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.